sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan bahwa pada malam hari ini kembali kita dapat bersekutu di dalam renungan malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Apa kabarnya Bapak Ibu, para pemuda dan anak-anak yang kekasih dalam Tuhan? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, tentu karena penyertaan Tuhan. Marilah pada saat ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam Jemaat Satria Kasih hari Kamis 27 Agustus 2020. Sebelumnya kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sebagaimana yang kami alami pada saat ini. Juga sebagai bagian dari bangsa ini, kami sungguh meyakini bahwa kemerdekaan yang dapat kami nikmati selama 75 tahun semua adalah karena rancangan Tuhan yang terbaik bagi negeri kami ini. Untuk itu ya Tuhan, sebagai warga negara, kami rindu untuk menjalani kehidupan kami dan senantiasa seturut dengan apa yang Tuhan firmankan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami apa maksud dari firman Tuhan ini dan kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berbahagialah kita yang senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Amin. Tema kita pada hari ini, bebas merdeka di dalam Tuhan.
Banyak orang yang berpandangan arti kemerdekaan itu adalah bebas dalam segala hal, baik bebas dalam berkehendak, beropini, maupun berbuat sesuatu. Sehingga sampai saat ini masih menjadi diskusi yang hangat di kalangan beberapa orang atas penangkapan beberapa orang yang dianggap berkomentar negatif dan bisa berdampak merugikan bagi masyarakat tentang penyebaran virus corona. Haruskah mereka kena sanksi hukuman, ataukah hal itu adalah masih dalam rangka kebebasan atau kemerdekaan seseorang untuk menyuarakan pendapat? Bapak Ibu, para pemuda dan anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, penguasaan diri merupakan hal yang sulit dilakukan di masa perkembangan teknologi informasi sekarang ini. Juga dikatakan salah satu ciri generasi milenial sekarang ini adalah spontan beropini, terbuka pada pandangan liberal, humanistik, gaya hidup baru, dan lain-lain. Namun bisa saja bagi beberapa orang Kristen, ibaratnya mobil, ada yang rem dan setir kehidupannya sudah melenceng dan blong. Gaya hidup masyarakat di kota Korintus yang menerapkan kebebasan moral, di mana orang bebas untuk memenuhi segala keinginan tubuhnya, telah demikian kuat mempengaruhi kehidupan jemaat Kristen pada waktu itu. Gaya hidup mereka adalah bebas untuk melakukan apa saja sebagai bagian dari menikmati hidup, termasuk dalam hal percabulan yang disoroti oleh Rasul Paulus dalam perikop ini. Sebagai contoh disebutkan dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1, yaitu tentang seseorang yang hidup bersama dengan istri ayahnya atau dengan ibu tirinya. Untuk menghindari cara hidup yang kemerdekaan atau kebebasannya kebablasan, Paulus memberikan beberapa nasihat. Yang pertama, dalam melakukan segala sesuatu, pertimbangkanlah apakah manfaatnya. Ayat ke-12. Kecenderungan manusia masa kini, utamanya generasi muda, adalah mengikuti semua yang menjadi gaya hidup. Bahkan ada yang sangat khawatir apabila gaya hidupnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi tren masa kini. Bahkan pada beberapa orang, hal-hal amoral pun kadang dianggap menjadi gaya hidup, dan hal itu membuat seseorang bisa eksis pada masanya atau dalam pergaulannya. Penting untuk mempertimbangkan ayat yang ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Karena itu jangan sekadar ikut-ikutan atau bebas mengikuti keinginan hati, tetapi penting untuk selalu menjadi pertimbangan dalam melakukan segala sesuatu. Apakah gunanya bagiku? Apakah manfaatnya bagiku? Dan apakah dampaknya bagi orang di sekitar saya? Yang kedua, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ayat yang ke-19. Sebelumnya Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuh adalah anggota Kristus. Tidak hanya dia mengatakan bahwa tubuh orang percaya adalah anggota Kristus, Rasul Paulus mengingatkan
bahwa dalam tubuh yang berdosa ini, di dalamnya berdiam Roh Allah yang kudus dan mulia. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi, jagalah kekudusan tubuh ini. Jangan sembrono dalam berpikir atau berbuat hanya berdasarkan keinginan hati. Sebab tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yang ketiga, hidup ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Paulus mengingatkan bahwa manusia yang berdosa telah dibeli dan dibayar lunas dari perbudakan dosa melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebab itu, hidup sekarang ini adalah hidup yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan, bukan hidup yang hanya memuaskan keinginan diri sendiri. Hidup di zaman sekarang ini memang memberi ruang untuk melakukan segala sesuatu dengan bebas merdeka. Silahkan mengembangkan hidup dengan kreatif dan terus mengembangkan talenta yang ada pada kita. Namun, ingat, jangan sampai bebas untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan, justru membuat kita terbelenggu di dalam dosa. Roh Kudus menuntun agar kita dapat menjalani kehidupan yang bebas merdeka, namun tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Marilah bersama-sama kita menyatakan pujian kita dalam nyanyian NKB 188, Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Oleh Tuhan dan tak
Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa hidup kami ini adalah hidup yang bebas merdeka dari belenggu dosa. Kami ini adalah anak-anak-Mu. Untuk itu, seharusnya kami menjalankan kehidupan hanya seturut dengan kehendak-Mu, dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan selalu rindu hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan ini, dan juga yang kami syukuri bersama-sama sebagai bagian dari bangsa Indonesia atas kemerdekaan negeri yang kami cintai ini, yang kami boleh nikmati selama 75 tahun masa kemerdekaan. Ya Tuhan, berkatilah kami semua sebagai warga masyarakat untuk dapat benar-benar memaknai apa arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan saja melakukan segala sesuatu dengan bebas tanpa memperhatikan apakah yang menjadi ajaran agama atau ajaran nilai-nilai yang ada di sekitar kami, dan juga termasuk hukum yang berlaku di negeri ini. Ajarlah kami menjadi warga negara yang baik. Kami berdoa ya Bapa di sorga, untuk pemerintah kami. Mampukan mereka menjalankan tugas mereka dengan baik, dan negeri kami ini tetap dapat berjalan dengan baik, menciptakan kehidupan yang maju, adil dan makmur bagi segenap warga masyarakat. Ya Tuhan, kami juga membawa di dalam doa kami kehidupan kami bersama-sama dalam keluarga. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya di tengah-tengah keluarga kami boleh menjalankan apa peran kami dengan baik sebagai orang tua, sebagai anak, dalam menjalin hubungan kekeluargaan di dalam kasih Kristus. Berkatilah juga ya Tuhan dalam melaksanakan setiap aktivitas kehidupan kami. Kiranya semuanya boleh kami jalankan dengan baik, bahkan atas setiap perjuangan kehidupan, buatlah semuanya berjalan dengan berhasil. Kami juga membawa di dalam doa kami beberapa jemaat Tuhan yang boleh mensyukuri kehidupan atas pertambahan usia dan keberhasilan dalam berbagai hal. Terima kasih ya Tuhan, dan kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dalam hidup di masa yang akan datang. Juga ya Tuhan, kami membawa pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Ada di antara kami yang berbeban berat karena persoalan dalam keluarga, yang bergumul karena duka cita, Tuhan hiburkanlah. Yang bergumul karena sakit, lawatlah masing-masing dalam perawatan yang dijalani. Tuhan, berkenanlah memberikan kesembuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan kami dalam renungan malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Berkatilah ya Tuhan tim multimedia dan setiap anak-anak-Mu yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami semua. Hidup kami malam ini kami bawa, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu senantiasa. Dengarkanlah ya Tuhan doa kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih pada hari Kamis 27 Agustus 2020. Tuhan memberkati.